Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan saya Patri Sobat dari instansi Basarnas. Saya merupakan peserta Lasar CPNS tahun 2025. Di sini saya ingin melakukan podcast bersama Kak Ino, sosok yang penuh inspiratif juga kolaboratif di sini. Jadi kita sambut saja Kak Ino. Selamat siang Kak. Hai, hari ini Apa kabarnya Kak? alhamdulillah Kak Ino kabarnya baik sekali seperti cerahnya dari Aisyah. Waduh, cantik sekali ya Kak, selalu semangat ya. Jadi gini Kak, kita kan mau bincang-bincang santai nih. Kalau dari kakaknya, gimana nih kira-kira sedikit latar belakangnya dan ketertarikannya ini masuk Basarnas gitu Kak? Bisa dulu ya. Iya. Oh ya, oke. Kak Ino mau ceritain Kak Ino itu sudah 18 tahun bekerja di Basarnas. Tahun 2007 Kak Ino masuk di Basarnas. Saat itu jabatan Kak Ino melamar adalah sebagai reskuer. Jadi reskuer kuat ya, maksudnya Kak Ino tuh lemah banget. Jadi saat itu Kak Ino melamar sebagai reskuer jabatannya, dan alhamdulillah tentunya karena panggilan hati ya, karena kemanusiaan gitu ya, jadi harus mendapatkan hal-hal itu. Nah itu dulu ya saat itu, kemudian Kak Ino usia 23 tahun. Dan seiring waktu kayaknya pindah jabatan ke jabatan arsiparis. Sekarang kayaknya menjadi sebagai arsiparis mahir. Seperti itu. Jadi rata-rata ASN Basarnas itu karena panggilan hati ya. Keren ya. Nah Kak, kalau untuk kita sebagai ASN ini kan kita ada nilai-nilai nih yang kita pegang. Kayak yang dijagokan itu core berakhlak ASN. Berakhlak ya. Iya, kalau dari Kak Ino nih, kira-kira nilai apa yang paling kakak jadi pegangan gitu, atau yang paling menggambarkan diri kakak menjadi ASN? Kalau yang paling menggambarkan Kak Ino itu harus loyal. Loyal. Artinya loyal kepada instansi Kak Ino ya, kepada kerja Kak Ino, bukan hanya sebagai ASN untuk menjalankan rutinitas saja, tapi menjalankan keloyalan itu untuk bekerja demi pelayanan untuk masyarakat gitu ya. Itu harus loyal. Loyal itu ya nilai yang dipegang. Terus juga kompeten, karena jabatan Kak Ino untuk arsiparis ya, fungsional tertentu, kita tuh harus berkompeten di bagian kita. Jadi berkompeten itu sangat kita butuhkan sebagai ASN menurut Kak Ino, di mana kompetensi itu juga akan meningkatkan pengetahuan kita sejauh mana pengetahuan kita terkait bidang yang kita tekuni sekarang ini. Seperti itu. Jadi memang harus berkompeten dan terusnya harus menggali terus hal-hal yang baru sesuai perkembangan zaman menurut Kak Ino. Iya, bagus sekali ya nilai yang dipegang sama Kak Ino. Keren ya? Iya, kita sebagai ASN memang harus loyal ya, karena kita harus lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Benar sekali. Ada panggilan hati, panggilan dari instansi Basarnas, dari instansi saja tempat kita bekerja, tapi kita juga mencari keberkahan di sini ya Kak. Benar sekali. Kita untuk menjadi seorang ASN itu butuh perjuangan ya. Iya. Semua dambaan oleh banyak banget orang. Nah di saat itu bisa kita diberikan kepercayaan oleh Allah dan juga kepercayaan oleh negara melalui Badan Usaha Nasional. Di saat itu kita gak boleh lagi main-main atas kepercayaan itu. Kita kayaknya harus menjadi orang jiwa yang melayani untuk masyarakat, khususnya masyarakat, bangsa dan negara. Siap-siap kita harus ambil catatan ya, harus kita ingat nilai-nilai ini ya. Ya harus kita ingat, kompeten juga penting, benar kata Kak Ino. Kita sebagai, walaupun kita sudah bekerja, jangan sampai kita nggak ada lagi skill yang mau diasah gitu kan ya Kak. Tetap kita harus lagi belajar gitu kan, belajar bukan hanya sekedar textbook ya Kak, tapi juga dari pelatihan juga kan gitu. Dan yang lain-lainnya, karena sejauh apa kita melangkah di dunia, ilmu terus akan terus mendampingi kita. Sebanyak kamu semakin berani kita, semakin pede dan yang lain-lain deh kan. Kalau nggak ada ilmu rasanya gimana ya? Kita juga kurang percaya diri ya, untuk ngomong juga nggak berani. Apakah dengar yang saya ngomong, apakah enggak ya? Jadi saya rasa dalam menggali itu jangan berhenti, tapi maju-maju aja untuk menggali ilmu-ilmu yang baru seperti itu. Mantap sekali ya. Kita lanjut ya Kak dalam pertanyaan berikutnya. Kalau kita ada pegangannya, pasti ada rasa-rasa kayak kita merasakan kendala gitu Kak. Jadi kira-kira kendala apa yang Kakak rasakan dalam menerapkan itu nilai-nilai Kakak gitu? Kalau kendalanya ya seperti tadi ya, saya kayaknya pengen jadi orang yang loyal untuk instansi kayak itu. Kendalanya yang pertama waktu. Waktu itu kenapa seorang ibu ya, kalau ibu rumah tangga juga seorang ASN, saat
saat waktu yang begitu padat dengan pekerjaan, kayaknya juga harus membagi waktu dengan keluarga, juga harus mengutamakan juga anak-anak, keluarga di samping ada tugas utama Kak Ino sebagai ASN. Waktu yang paling utama sih menurut Kak Ino. Bagus ya. Iya sih, kayak jadi cewek ini udah kakak kan harus jadi ibu juga di rumah, Iya. jadi wanita kantoran juga kan. Iya, siap. Jadi harus bisa menyeimbangkan waktu ya kak. Iya benar. Terus selain itu hal yang kendala juga mungkin kalau dalam pekerjaan mungkin seiringnya usia ya, mungkin nggak seperti adik-adik sekarang yang makin Gen Z ya, semakin dengan perubahan teknologi dia semakin cepat ya. Mungkin kalau kita udah sedikit pelan-pelan lebih lama ya, tapi harus kita imbangi sih. Soalnya konsep hidup kayak gitu tuh nggak usah jauh-jauh dengan anak-anak muda dan kita juga terus muda ya. Iya, jiwa muda selamanya. Kalau dari kendala tadi, kiat apa yang bisa kakak sampaikan nih kepada kami CPNS biar kami bisa melewati Permasalahan itu ya, Iya. karena waktu itu memang udah terset ya kita sebagai ASN dari pagi setengah 8 kita harus di kantor sampai jam setengah 5 ya, ataupun bahkan kita di bersama sini kan memang 1 kali 24 jam kita harus ada. Jadi mau nggak mau kita harus membagi waktu. Kiatnya yang pertama kita tetap membuat rencana kerja kita. Kalau besok kerja atau minggu depan di hari-hari ini seperti ini, kita ada rencana besok apa yang mau kita kerjakan, besok apa tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dengan mempunyai rencana kerja, tentunya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan tersebut. Kalau nggak punya rencana kerja, mungkin agak sulit ya membagi waktu. Ingat yang satunya pekerjaan ini belum selesai karena tadi kita nggak merencanakan dan nggak membagi jam apa saja ataupun rencana kerja yang seperti apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya itu menjadi kendala. Tapi dengan membagi rencana kerja, waktu kerja yang baik, menyusun rencana kerja yang baik dan waktu kerja yang baik, insya Allah akan bisa kita atasi sih. Bagus sekali ya nilai yang bisa kita ambil dari Kak Ina ya. Karena memang ini ya penting ya, kita harus bisa membagi waktu itu. Kalau kita misalnya pengen mengalir aja itu bisa apa ya, kayak kita campur aduk tuh nanti bisa kacau balau ya. Iya, kacau balau. Apalagi seperti yang bilang kita di kantor 1 kali 24 jam setiap hari. Kalau kayak bilang sering bilang nggak ada tanggal merah untuk kita gitu kan. Iya, benar. Tapi mau nggak mau kita harus siap ya kan, dengan adanya rencana kerja dan berbagai waktu kerja juga dengan baik, semuanya insya Allah bisa. Nah, jadi ini Kak, kita udah masuk ke sesi terakhir nih. Kalau dari kakak kesimpulan apa nih yang bisa disampaikan ke kami? Kesimpulannya yang pertama, adik-adik harus tetap semangat. Tempatkan diri sebagai jiwa yang penuh dengan panggilan untuk menjadi ASN yang mempunyai high kinerja, bukan low kinerja. Mempunyai kinerja yang tinggi tapi bukan kinerja yang rendah. Dengan kita berkinerja yang tinggi, tentunya kita akan menjadi ASN yang optimal. Waduh, mantap ya, kita dari VR Family, Afik dan Jaga sama Kak ya Kak. Iya. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih.